DPR, pemerintah. Ya, sekarang kita dengarkan dari Pak Jibun, saudara Pak Jibun. Terima kasih pimpinan DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami berterima kasih kepada DPR yang membuka diri begitu luas kepada kita untuk bisa reformasi undang-undang. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa hal ini satu rombongan kita dan agen langsung masuk ke sesi pembedaannya. Jadi sebetulnya sudah disampaikan dengan agen tadi, yaitu juga yang sudah kita bahas bersama. Jadi cara saya mendengar lagi terima kasih atas forum yang berikan kepada kami semua dan siap buat menjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Eri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak yang saya hormati, terutama Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sundarso. Saya harus mengatakan apresiasi saya ini yang kalau seperti ini terjadi dulu mungkin tidak ada jejak review. Karena memang dulu tertutup sama sekali, memang tertutup ruang untuk kita dapat berdiskusi. Tapi karena mengapresiasi beberapa partai politik yang sudah menerima harga, memang ada 2 dan 3 yang memang sama sekali tidak mau membuka tangan dan barangkali mereka nanti kembali. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV berkenaan dengan DPR menerima buruh terkait RUU Ketenagakerjaan. Di siang hari ini dari perwakilan buruh juga sudah hadir di Senayan, dan kemudian di siang hari ini yang diusulkan pemirsa adalah penyusunan baru tentang ketenagakerjaan, sehingga bukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi memberikan tenggang waktu 2 tahun sejak keputusan dibacakan, sehingga undang-undang baru ini diharapkan selesai sebelum 31 Oktober 2026. Dari dasar penyusunan pemirsa adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168/2023 yang disampaikan di 31 Oktober 2024. Usaha ini memungkinkan agar pelaksanaan ketenagakerjaan dikeluarkan dari penataan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sedangkan untuk naskah akademik dan RUU diusulkan oleh DPR dan disampaikan kepada Komisi 9 DPR RI dalam rapat dengar pendapat tanggal 22 Juni 2026. RUU yang diusulkan adalah 19 bab dan 224 pasal. Materi yang dibahas antara lain pencegahan pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja paruh waktu, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, kemudian pelatihan dan penempatan tenaga kerja di luar hubungan kerja, serta penggunaan tenaga kerja asing. Tadi Dasko juga sempat menyebutkan pemirsa bahwa Komisi 9 DPR RI sudah membentuk panitia kerja dan menggelar pembahasan materi pada awal reses 27 Juli sampai 4 Agustus. Pada 3 Agustus pimpinan DPR RI telah menerima perwakilan dari 18 konfederasi serikat pekerja. Sehingga kemudian hari ini pemirsa dibukalah ruang diskusi untuk penyampaian masukan dan kemudian nanti akan didiskusikan di forum ini. Bagaimana yang juga paham waktu itu dengan majalah kita seluruh bersama menyebut majelis ini dibuka, dan ini bagian daripada menyebut majelis ini kita mendengar usulan dari semua pihak, dan nanti kalau misalkan dipublish bertahap itu bukan dibuat oleh naskah asli,
kita keterbukaan dengan publik sejak tahapan ketemu dengan siapa dengan apa di sistem ini pasti ada semuanya. Ya. Kalau ada perubahan pasti kita akan sampaikan juga di website dari DPR. Selanjutnya Pak Ilham, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan anggota DPR RI yang sudah bisa mengumpulkan semua serikat pekerja serikat buruh hadir pada hari ini. Tidak hanya konfederasi tapi juga federasi yang tidak terafiliasi pun juga hadir pada hari ini. Dan saya yakin ini adalah pimpinan-pimpinan semua dari masing-masing organ pada hari ini. Tidak hanya konfederasi tapi juga federasi yang tidak berafiliasi pun juga hadir pada hari ini. Dan saya yakin ini adalah pimpinan-pimpinan semua dari masing-masing organisasinya, masing-masing pasti membawa mandat dari anggotanya yang tujuannya kalau seandainya serikat pekerja serikat buruh itu pasti sama. Kesejahteraan, perlindungan, dan kepastian kerja bagi semua anggotanya. Dan saya berharap kebersamaan ini nanti terus bisa dibangun untuk memastikan produk undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini bisa menjawab begitu banyak tantangan yang ada selama ini. Pemerintah selama ini selalu mungkin menganggap bahwa investor tidak mau karena terlalu buruhnya suka demo dan segala macam. Dengan adanya undang-undang ini nanti kita bisa berharap aturan ketenagakerjaan bisa lebih memberikan kepastian kerja dan bisa memberikan situasi yang juga lebih kondusif ke depannya. Nah, saya tadi sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Said Iqbal. Tadi saya mau menambahkan saja, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah pembentukan undang-undang baru. Di dalam draft rancangan yang tim susun bersama kawan-kawan di KSPPB, itu paling tidak ada 15 hal yang baru atau yang belum diatur di dalam undang-undang sebelumnya, itu dimasukkan ke dalam undang-undang yang baru. Paling tidak ada 50 atau 59 perbaikan dari yang sudah ada. Nah, tentu pembentukan undang-undang baru ini menjadi harapan bagi kelas pekerja di Indonesia pada hari ini. Dan apa tadi yang disampaikan oleh Bang Dasko di awal untuk ke depan untuk membentuk tim bersama dalam penyusunan ini, menurut saya ini adalah langkah strategis agar kita bisa menghasilkan produk undang-undang yang lebih baik, karena ini akan berlaku panjang bagi kelas pekerja di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Bu Rika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Hidup buruh Indonesia, hidup pekerja Indonesia. Hidup. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, khususnya Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad, kemudian para wakil ketua, pimpinan Komisi 9, pimpinan Balik di sini, terima kasih, dan saudara-saudara pimpinan Konfederasi, Federasi, Serikat Pekerja, Serikat Buruh yang kami hormati. Terima kasih KRPI telah diberikan kesempatan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia hadir bersama Sekjen kami Bapak Saiful Tafib menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi 9 dan Balik DPR RI yang membuka ruang dialog dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Kami juga mencatat komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Bagi KRPI, komitmen politik tersebut harus dikunci menjadi hak pekerja, kewajiban negara dan tanggung jawab pemberi kerja dalam undang-undang sehingga berlaku lintas pemerintahan. Putusan MK nomor 168/PUU/21 Romawi 2023 rasanya tepat seperti yang disampaikan oleh Prof. Sufmi Dasko, pimpinan DPR, harus dibaca sebagai momentum rekonstruksi hukum ketenagakerjaan, bukan sekedar memisahkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ukuran keberhasilan RUU bukan berapa banyak pasal lama berhasil dipindahkan, tetapi apakah undang-undang baru mampu menutup kekosongan perlindungan, mengakhiri ketidakpastian hukum dan menjawab perubahan dunia kerja. Perlu ditegaskan,
RUU ini bukan hanya tentang pekerja pabrik atau sektor industri. RUU ini menyangkut setiap orang yang hidup dari pekerjaannya, termasuk pekerja dunia pendidikan, termasuk di kampus-kampus, dan juga para pekerja di bidang kesehatan, perikanan, dan maritim, pekerja berbasis proyek, serta pekerja platform atau gig. Ada 6 catatan utama dari KRPI, mohon izin kami sampaikan. Pertama, dengan hormat, mohon diubah paradigma menjadi pelindungan dan kesejahteraan pekerja. Kami mengusulkan agar dipertimbangkan nomenklatur RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja. Ini bukan sekedar perubahan judul, tetapi perubahan politik hukum. Pekerja ditempatkan sebagai warga negara pemegang hak konstitusional, bukan semata faktor produksi. RUU harus menjadi kodifikasi substantif yang mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 13 2003, koreksi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, jurisprudensi dan SEMA yang relevan, serta konvensi ILO yang telah diratifikasi Indonesia. Kedua, kami memberikan catatan redefinisi hubungan kerja. Draft yang ada yang kami terima, draft lama tentunya, masih bertumpu pada unsur klasik pekerjaan, upah, dan perintah. Padahal kontrol kerja hari ini dapat berlangsung melalui algoritma, penentuan tarif, distribusi pekerjaan, rating, penalti, hingga pemutusan akses digital. Definisi hubungan kerja harus mencakup ketergantungan ekonomi dan kontrol faktual. Prinsipnya harus tegas. Hubungan kerja ditentukan berdasarkan kenyataan hubungan kerja, bukan nama kontrak atau sebutan mitra. Hubungan kerja tetap HKT, hubungan kerja sementara waktu HKSW juga harus diatur tegas mengenai kriteria, jenis pekerjaan, batas waktu perpanjangan, dan akibat hukum penyalahgunaannya. Ketiga, mohon pulihkan pelindungan ekonomi pekerja. Formula pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak harus sekurang-kurangnya kembali pada tingkat pelindungan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun, hak di atas kertas tidak cukup. Harus dibentuk jaminan pembayaran pesangon ketika perusahaan pilot tutup atau tidak memenuhi kewajibannya. Undang-undang baru juga harus menegaskan bahwa DPLK, program pensiun, JHT, dan JKP tidak boleh otomatis menggantikan atau mengurangi pesangon dan hak PHK lainnya. Outsourcing dibatasi agar tidak digunakan untuk menghindari hubungan kerja tetap, memutus masa kerja, atau mengurangi hak pekerja. Keempat, lindungi semua bentuk pekerjaan dan perkuat demokrasi industrial. Pekerja platform memerlukan kepastian status, imbalan layak, jaminan sosial, K3, transparansi algoritma, dan pelindungan dari pemutusan akses sepihak. Pekerja kampus dan pekerja kesehatan non-ASN harus dijamin standar minimum pelindungan ketenaga kerjaan. Pimpinan yang kami hormati, Konvensi ILO nomor 87 dan 98 harus diwujudkan melalui perlindungan kebebasan berserikat, larangan union busting, perundingan kolektif, PKB, dan hak mogok. Pengawasan ketenaga kerjaan harus diperkuat dengan mekanisme pengawasan eksternal, pengaduan yang efektif, transparansi hasil pemeriksaan, dan pelindungan pelapor. Kelima, kami memohon agar ditegaskan terkait desentralisasi dan bangun satu data ketenaga kerjaan Indonesia. Masalah pekerjaan itu terjadi di daerah dan kita sudah menganut sistem desentralisasi, tidak bisa semuanya dilemparkan ke pemerintah pusat. Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab, begitu pula dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam perencanaan tenaga kerja, pelatihan, penempatan, pengupahan, hubungan industrial, penanganan dampak PHK, dan pengawasan. Standar perlindungan harus nasional, tetapi pelaksanaannya tidak boleh terlalu tersentralisasi sehingga negara justru jauh dari pekerja. RUU ini harus membangun satu data ketenaga kerjaan Indonesia yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, data hubungan kerja, upah, PHK, kecelakaan kerja, jaminan sosial, pekerja platform, TKA, pelanggaran norma kompetensi, pasar kerja harus interoperabel antara pusat, daerah, BPJS, dan lembaga terkait. Keenam, tertib konstitusi dan tertib legislasi. RUU harus tunduk pada konstitusi, putusan MK, serta undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta lampiran 2 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
sistematika, definisi, konstruksi pasal dan ayat, delegasi, sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup dan penjelasan harus disisir kembali. Hak pekerja, kewajiban pengusaha, hubungan kerja, outsourcing, pengupahan PHK, dan pesangon tidak boleh dikosongkan dalam undang-undang lalu diserahkan kepada PP atau permen. Tapi kami tadi sudah mendengar komitmen dari Pak Sufmi Dasko, insya Allah pasal delegasi juga akan melibatkan seluruh konfederasi, federasi, dan serikat. Dengan demikian, izin Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia merekomendasikan kepada Komisi 9 DPR RI, Balik DPR RI, melalui pimpinan DPR RI. Pertama, jadikan pembahasan RUU sebagai momentum rekonstruksi hukum ketenagakerjaan, bukan sekedar konsolidasi norma lama. Kedua, tetapkan politik hukum sebelum mengunci pasal, terutama mengenai PKP, kodifikasi, hubungan kerja, HKT, HKSW, pekerja platform, pekerja pendidikan dan kesehatan, outsourcing, pesangon, DPLK, desentralisasi, pengawasan, dan satu data ketenagakerjaan. Ketiga, mohon dilakukan audit konstitusional, audit legislasi, dan audit teknik penyusunan terhadap seluruh RUU berdasarkan konstitusi, putusan MK, Konvensi ILO, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta lampiran 2, serta jurisprudensi dan SEMA yang relevan. Keempat, mohon pastikan kita berikan dukungan bersama terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada pekerja Indonesia, diterjemahkan menjadi jaminan hukum yang permanen dan dapat ditegakkan, bukan berhenti sebagai kebijakan pemerintah. Yang terakhir, jaminan partisipasi bermakna. Terima kasih, hari ini menjadi buktinya. Saudara-saudara pimpinan yang kami hormati, RUU ini menyangkut setiap orang yang hidup dari pekerjaannya. Karena itu, dengan segala hormat, KRPI memberikan apresiasi kepada seluruh konfederasi, federasi, serikat pekerja, serikat buruh, sivitas akademika, pakar hukum dan pekerja di seluruh bidang untuk berkolaborasi, berkonsolidasi, mengawal RUU ini bersama pimpinan DPR. Kita tidak harus berasal dari organisasi yang sama untuk memperjuangkan tujuan yang sama. Satukan pengetahuan, pengalaman, kekuatan, jangan hanya melahirkan undang-undang baru, bersama-sama lahirkan hukum baru yang benar-benar melindungi dan menyedahkan pekerja Indonesia. Kerja bukan sekedar komoditas, pekerja adalah warga negara, pemegang hak konstitusional. Hidup rakyat pekerja, Fortes Fortuna Iufat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Rike. Kita ke Pak Yohanes Dartapapan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak siapa tadi Pak? Pak Yoris ya? Iya, Profesor Dr. Sufmi Dasko, beserta jajaran pimpinan DPR RI yang kami banggakan. Kami menyampaikan salam, sedianya Pak Yoris akan hadir di tengah-tengah kami Pak. Ternyata jam 10 harus memimpin rapat paripurna di DPD RI Pak. Jadi saya wakili sebagai Sekjen. Pada prinsipnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jumhur, Pak Andi Gani dan Mas Iqbal, kemudian Mbak Rike, Bu Eli itu sama, kami sangat mendukung semoga undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini akan segera lahir sebelum 31 Oktober 2026. Kami memberikan 3 poin besar ya sesuai arahan dari Pak Yoris, bahwa yang pertama, undang-undang ini dulunya banyak diajukan judicial review di MK, sehingga kita banyak sekali pasal-pasal yang dinyatakan tidak berlaku mengikat, sehingga kami mohon pimpinan DPR RI nanti dapat menyingkronkan ya seluruh pasal-pasal yang setelah dibatalkan oleh MK itu menjadi lebih baik di dalam undang-undang yang baru. Yang kedua, nafas daripada undang-undang ini tetap mencerminkan culture atau budaya bangsa Indonesia, bagaimana dialog sosial itu harus tetap dikedepankan, bagaimana undang-undang ini tetap mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder, bahkan juga ekosistem. Ya, ketenagakerjaan ini sangat luas, bahkan kalau dalam beberapa isu
saling bergesekan ya dengan undang-undang yang lain seperti hak buruh dalam undang-undang PKPU dan kepailitan itu kadang-kadang sering dikalahkan. Jadi kami berharap dalam nuansa pembahasan nanti akan lebih baik pengaturannya terhadap hak-hak buruh. Yang terakhir Prof. Dasko, bahwa kami melihat campur tangan negara ya, campur tangan negara terhadap pekerja buruh ini kami nilai masih minim. Kemarin kami mempelajari ada jaminan kehilangan pekerjaan tapi juga belum optimal. Semoga dalam undang-undang yang baru kehadiran negara itu akan lebih baik. Bahkan termasuk perpajakan ya, karena pekerja buruh juga termasuk pembayar pajak terbesar di Indonesia ini. Jadi kami berharap kehadiran negara ya di dalam tadi jaminan kehilangan pekerjaan dan perpajakan akan mendapat porsi yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, izinkan perkenankan kami, meskipun telah dibahas di dalam tim koalisi, kami dari KSPSI-nya Yoris Rawi akan memberikan masukan tambahan ya, yang sudah kami masukkan dalam daftar inventaris masalah. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.